Bab 1. Terpaksa. Pagi hari yang cerah. Hari ini terdengar keributan di salah satu rumah warga. Para warga yang berada di sekitar rumah tersebut tidak memperdulikan keributan itu. Mereka semua juga takut dengan para segerombol wajah datar dan sangar. Apalagi dengan atasan wajah datar itu. "Cepat bayar hutangmu," ucap seorang pemuda tampan berawak tinggi, namun terlihat datar dan dingin. "Saya minta waktu lagi, Tuan," sambil berlutut di bawah kaki pemuda tadi. "Tidak ada waktu lagi untukmu. Cepat bayar. Kalau tidak, kau akan kubunuh," ancamnya tegas. "Saya tidak punya uang, Tuan," dirinya memohon. "Ambil barang-barang yang berharga," suruh pemuda itu pada anak buahnya. "Baik, Tuan," balas mereka serempak, dan langsung mencari barang yang berharga. Tak lama kemudian, anak buah pemuda tadi sudah selesai mencari barang-barang yang berharga. Tapi tidak terlihat satu barang pun di tangan mereka semua. "Mana barangnya?" tanya pemuda itu. "Tidak ada barang yang berharga, Tuan," saut mereka tegas. Namun dalam hati mereka semua ketakutan. "Kau kebunuh saja," menyodorkan sebuah pistol di kepala seorang pria yang berlutut tadi. Saat pemuda itu hendak melepaskan pelatuk pistolnya, tiba-tiba ada seorang wanita cantik datang dengan wajah kebingungan. "Ada apa ini?" tanyanya bingung. "Maaf, Nona, Anda tidak usah ikut campur urusan saya dan pria ini. Silakan Anda pergi," suruh pemuda itu. "Ini tentu urusanku. Aku adalah..." Belum selesai berbicara, pria yang berlutut tadi langsung memotong perkataannya. "Kau pergilah, jangan ikut campur," dengan nada ketus tapi terdengar getir. "Tidak, aku tidak akan pergi, Kak." Ucapan dari wanita itu membuat semua orang yang berada di dalam rumah itu menoleh ke arahnya. Apalagi pemuda tadi. Ia langsung tersenyum licik. "Oh, berarti kau mempunyai seorang adik ya? Bagaimana kalau dia saja?" tawar pemuda itu tersenyum licik. "Tidak, adikku tidak ada hubungannya dengan urusan kita," tolak kakak dari wanita tadi mentah-mentah. "Kak, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya wanita itu. "Nona, Anda akan menjadi milik tuan kami," sahut seorang anak buah. "Jen, kau pergilah dari sekarang," suruh sang kakak kepada adiknya dengan tegas. "Pegang wanita itu," suruh pemuda itu dingin. Dua anak buah pemuda itu langsung memegang kedua tangan wanita tadi. Karena tangannya dipegang tanpa alasan, wanita tadi langsung memberontak. Namun nihil, karena tenaganya itu tidak sebanding dengan dua orang yang memegangi kedua tangannya. "Nona, bersediakah kau menjadi sebagai penebus hutang dari kakakmu ini? Kalau tidak, saya akan membunuhnya sekarang," dengan suara lembut tapi terdengar mengancam. "Tidak, Jen, kau pergilah dari sini. Biarkan kakak mati," suruh sang kakak yang bernama Andika. Wanita yang bernama Jenika itu langsung menoleh ke arah kakaknya, yang berlutut di lantai dengan satu pistol yang siap ditembakkan di kepala. Perasaan Jenika saat ini sangat kacau, pikirannya kemana-mana. Kalau kakak dibunuh, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi kalau aku bersedia sebagai penebus dan bersama dengan pria itu, ada kemungkinan aku masih bisa bersama kakak. Tapi jika aku dijadikan sebagai pelacur, tidak, Jen, kau tidak boleh egois yang hanya mementingkan diri sendiri, batin Jenika. Jenika masih berkelahi dengan pemikirannya itu. "Bagaimana, Nona? Apakah bersedia?" tanya pemuda itu lagi. "Baik, aku akan bersedia menjadi penebus hutang kakakku," ketusnya. "Tapi percayalah, batin Jenika saat ini sudah rapuh berkeping-keping saat membayangkan jika ia nanti menjadi wanita dari pria hidung belang. Apa kau dengar? Ternyata adikmu ini lebih pintar darimu," sambil berjalan ke arah Jenika.
Besok kau akan menikah denganku. Ucapan dari pemuda itu membuat kakak beradik itu terkejut. Apa? Menikah? Pemuda itu tidak menjawab pertanyaan dari Jenika. Ia hanya menatap anak buahnya dengan tajam, seperti mengisyaratkan, lepaskan calon istriku. Seperti itulah mereka berdua mengartikan dari tatapan pemuda tadi. Kedua orang pria yang tadi memegang tangan Jenika langsung melepaskannya. Saat tangannya sudah dilepas, Jenika langsung menghampiri kakaknya dan menuntunnya untuk berdiri. Kakak tidak apa-apa, tanya Jenika cemas. Tidak apa-apa, Jen. Kenapa kau melakukannya? Tanya Andika lirih. Tidak apa-apa, Kak. Kakak juga merawatku dengan baik, jadi aku akan membalas jasa kakak, balas Jenika lembut. Cepat, ambil barang-barang yang kau butuhkan dan ikut bersamaku, suruh tegas dari pemuda itu yang bernama Dava Admanja. Kau pergilah, Jen, suruh Andika lirih. Baiklah, pasrah Jenika dan langsung pergi ke dalam kamarnya. Tak berapa lama kemudian, Jenika sudah keluar dari kamarnya dengan satu tas ransel di belakang punggungnya itu. Ia pun langsung menghampiri Dava yang tengah berdiri di ambang pintu rumahnya. Tuan, apa bisa saya pinjam uangmu? Setelah saya bekerja nanti, saya akan kembalikan. Bertanya dengan wajah tertunduk ketakutan, karena ia baru tahu bahwa orang di hadapannya itu sangat berkuasa. Emangnya kau bekerja apa? Tanya sinis dari Dava. Saat saya bekerja di restoran, Tuan, balas Jenika. Jenika bekerja di restoran yang cukup terkenal, gajinya pun cukup untuk membeli keperluannya sehari-hari. Baiklah, berapa kau mau meminjam? Tanya Dava datar. 5 juta, Tuan, balasnya ragu. Ingat, kau harus bayar hutangmu itu, ketus Dava. Baik, Tuan, balas Jenika mengangguk pelan. Dava langsung mengambil dompet yang ada di kantong celananya dan mengambil uang 5 juta lalu menyerahkannya kepada Jenika. Terima kasih, Tuan, langsung pergi menghampiri kakaknya. Ini, Kak, gunakanlah dengan baik. Menyerahkan uang yang tadi ia pinjam pada Dava. Cih, cepatlah, pergi meninggalkan Jenika. Jagalah dirimu baik-baik, Jen. Kakak akan segera menebusmu kembali, lirih Andika, menatap adik satu-satunya itu dengan lekat. Karena mereka hanya tinggal berdua saja. Iya, Kak, aku akan menjaga diriku dengan baik. Tidak usah pikirkan aku. Kakak harus menjadi orang yang berguna, lembut Jenika. Namun terdengar seperti menyindir. Apa kau menyindirku? Dengus Andika. Tidak, Kak. Aku hanya bercanda. Aku pergi dulu, Kak. Bersalaman, lalu segera pergi menemui Dava yang sudah menunggu di dalam mobil. Maaf lama, Tuan. Yang baru saja masuk ke dalam mobil milik Dava. Kau ingat, aku tidak suka menunggu, ketus Dava menatap Jenika dengan tajam. Baik, Tuan. Saya tidak akan membuat Anda menunggu lagi. Bacalah. Melemparkan amplop warna coklat dengan kasar. Jenika langsung menerima amplop itu dan membukanya untuk dibaca. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.